Salam Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya yakin Bapak Ibu Saudara semuanya sehat-sehat, kuat, dan penuh dengan semangat, sukacita yang melimpah karena berkat-berkat Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang terus melimpah-limpah di tengah kehidupan kita sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara semuanya, di kesempatan yang indah ini saya ingin mengajak kembali kepada Bapak Ibu Saudara semuanya untuk merenungkan firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan tentang tema kita beberapa minggu yang lalu, yaitu tentang gereja yang tangguh. Sekali lagi, yang saya maksud gereja bukan berbentuk gedung atau organisasi atau denominasi, tetapi yang saya maksud sini adalah orangnya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saya membuat bagian yang ini, yaitu tentang keluarga. Kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas bagian yang pertama dan kedua dari gereja yang tangguh, dan pada kesempatan ini saya akan membagi atau membicarakan tentang bagian yang ketiga, yaitu dari tema kita gereja yang tangguh. Saya ingin kita membaca satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Amsal pasal yang pertama ayat 7 sampai di ayat yang ke-9. Bapak Ibu, kalau ada Alkitab di dekat Bapak Ibu, mari kita buka dan kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Dan yakinlah waktu Bapak Ibu membaca firman Tuhan dan memperhatikan, Bapak Ibu akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Saya ulangi lagi, dalam kitab Amsal pasal yang pertama ayat 7 sampai di ayat yang ke-9. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, suatu kalung bagi lehermu. Bapak Ibu Saudara semuanya yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini membicarakan tentang anak. Yaitu kalau bagian yang pertama kemarin saya membicarakan tentang bapak, bagian yang kedua saya membicarakan tentang ibu, dan hari ini saya akan membicarakan tentang anak. Jadi keluarga atau gereja yang saya maksud di sini adalah satu kesatuan, ada bapak, ada ibu, dan ada anak. Dan ketiga-tiganya oknum ini harus takut akan Tuhan. Kenapa harus takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya? Kalau di antara salah satu oknum, baik ayah, ibu, atau anak, ada salah satu yang tidak takut akan Tuhan, maka gereja ini tidak akan bisa tangguh. Gereja ini akan menjadi gereja yang rapuh, atau keluarga yang rapuh, yang mudah diombang-ambingkan, mudah dihancurkan, mudah dikalahkan oleh musuh. Tetapi kalau gereja ini di dalamnya atau keluarga di dalamnya orang-orang yang takut akan Tuhan, suami takut akan Tuhan, istri takut akan Tuhan, anak-anak takut akan Tuhan, maka ini menjadi gereja yang tangguh, keluarga yang tangguh, keluarga yang kuat, yang tidak mudah digoyahkan oleh apapun dan tidak mudah dihancurkan oleh situasi dan keadaan dunia ini. Tetapi dia akan kokoh berdiri, bahkan dia akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara semuanya, saya ingatkan lagi, karena apa? Karena gereja ini atau keluarga ini seperti mata rantai. Suami, istri, dan anak-anak ini seperti mata rantai, menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Sebab kalau mata rantai ini terpisahkan, maka mata rantai ini tidak ada fungsinya. Tetapi kalau menyatu, maka mata rantai ini akan punya kekuatan untuk menggerakkan satu mesin yang besar. Demikian juga dengan keluarga kita. Kalau bersatu dalam takut akan Tuhan, percayalah, yakinlah, keluarga kita akan menjadi keluarga yang tangguh, keluarga yang hebat, dan keluarga yang luar biasa. Nah, anak yang takut akan Tuhan itu dibuktikan atau ditandai dengan apa?
Yang pertama, anak yang takut akan Tuhan yaitu ditandai dengan suka bersekutu dengan Tuhan. Anak-anak kita suka bersekutu dengan Tuhan. Melalui apa mereka bersekutu dengan Tuhan? Yaitu melalui ibadah. Melalui ibadah, baik ibadah minggu, ibadah di rumah, atau ibadah di tempat-tempat yang memungkinkan, di mana anak-anak Tuhan, di mana orang-orang percaya bisa berkumpul bersama, memuji dan memuliakan Tuhan. Ditandai dengan apa lagi orang yang bersekutu dengan Tuhan? Yaitu melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ditandai dengan apa lagi? Yaitu ditandai dengan suka memuji dan menyembah Tuhan. Ditandai dengan berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak dan menganjurkan dan mendorong Bapak Ibu Saudara semuanya yang sudah punya anak, ayo bawa anak-anak kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Bawa anak-anak kita untuk beribadah, bawa anak-anak kita untuk memuji menyembah Tuhan, bawa anak-anak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, bawa anak-anak untuk berdoa, beri teladan kepada anak-anak kita. Karena ada satu pepatah yang mengatakan, secuil teladan sama dengan segudang nasihat. Anak-anak kita butuh teladan. Yang kedua, di dalam anak-anak yang takut akan Tuhan ditandai dengan apa? Yaitu ditandai dengan anak-anak kita yang suka akan didikan dan ajaran dari orang tua. Anak-anak kita suka dengan didikan kita, dengan ajaran kita. Kenapa mereka suka dengan didikan dan ajaran kita? Karena anak-anak kita tahu bahwa orang tuanya adalah orang tua yang takut akan Tuhan. Pasti orang tuanya memberi pengajaran, memberi didikan yang berguna bagi anak-anaknya, bagi masa depannya. Bagi anak-anak, bahwa didikan orang tuanya itu seperti mutiara yang begitu mahal dalam hidupnya. Didikan dan ajaran orang tua bukan sesuatu yang membosankan atau menjengkelkan, tetapi sesuatu yang berharga dan yang menyenangkan hatinya. Ditandai dengan apa lagi anak-anak kita yang takut akan Tuhan? Yaitu ditandai tidak membiarkan firman Tuhan itu gugur. Jadi firman Tuhan yang mereka dengar, yang mereka pelajari, mereka tidak biarkan begitu saja gugur dalam kehidupannya, tetapi dihidupi dalam hidupnya, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga firman Tuhan yang mereka dengar, yang mereka pelajari, mereka praktekkan di tengah-tengah kehidupan, sehingga orang melihat kemuliaan Tuhan ada padanya. Sehingga anak-anak kita bisa mengaplikasikan tentang sifat dan karakter Tuhan Yesus itu, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kemurahan, yang penuh dengan pengorbanan, yang penuh dengan sukacita, itu dinyatakan di tengah-tengah kehidupannya sehari-hari. Nah, kalau anak-anak kita takut akan Tuhan dengan tanda-tanda tadi, maka apa yang Allah akan berikan kepadanya? Yang pertama, Allah akan memberikan kepada anak-anak kita, yaitu Tuhan akan mengasihi dia, Tuhan akan menyukai dia, dan disukai oleh banyak orang. Kenapa disukai oleh banyak orang? Karena anak-anak kita telah membuktikan kepada dunia, kepada orang lain, bagaimana hidup menurut prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, memberi contoh teladan kepada orang-orang lain dalam kasih, dalam pengorbanan, dalam kemurahan, dan dalam kebaikan dan lain-lainnya. Yang kedua, apa yang akan Allah berikan? Yaitu Tuhan akan memenuhi pengetahuan dan hikmat dalam hidupnya, sehingga apa saja yang dikerjakan, apa saja yang dilakukan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Dan yang ketiga, apa yang akan Tuhan berikan? Yaitu Tuhan akan memberi jaminan masa depan. Tuhan akan menjamin masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan akan menjamin kebahagiaan. Tuhan akan menjamin dia tidak menjadi peminta-minta, tetapi dia akan menjadi pemberkat bagi banyak orang dan bagi bangsa-bangsa. Yang keempat, apa yang akan Allah berikan kepadanya? Tuhan akan memberi kehormatan kepadanya. Bahkan bukan hanya untuknya, tetapi bagi seisi keluarganya, bagi orang tuanya,
akan diberi kehormatan oleh Tuhan dan membawa kebahagiaan bagi orang tuanya, dan orang tuanya akan bangga mempunyai anak-anak yang takut akan Tuhan karena kasih Tuhan melimpah-limpah atas hidupnya. Tetapi kalau orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, kalau anak-anak kita tidak takut akan Tuhan, apa yang akan terjadi? Maka kita orang tuanya akan tersakiti. Orang tuanya akan merasa sedih, menyesal. Kenapa? Karena melihat anak-anak kita hidup tidak benar, menjadi cemoohan bagi banyak orang, menjadi ejekan bagi banyak orang, sehingga memedihkan hati kita semuanya, hati orang tua, hati keluarga semuanya, dan bahkan menghancurkan di tengah-tengah keluarga. Apalagi yang akan terjadi? Yang akan terjadi, pelita anak kita akan padam di waktu malam. Artinya apa? Anak-anak kita tidak akan punya masa depan. Dia akan dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, dipenuhi dengan kecemasan dan ketidakpastian dalam hidup ini. Betapa menyakitkan, betapa menyedihkan kalau itu terjadi kepada anak-anak kita. Oleh sebab itu, mari bawa anak-anak kita takut akan Tuhan. Mari ajari anak-anak kita dan beri teladan kepada anak-anak kita takut akan Tuhan. Dan bagi kamu, hai anak-anakku semuanya, mari kita kembali kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Aku yakin hidupmu, masa depanmu dijamin Tuhan, dipenuhi dengan berkat, sukacita, dan kelimpahan dari Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Amin.